Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif, dan yang kedua, siswa dapat menulis topik, tujuan, dan kerangka teks pidato persuasif. Ada yang tahu langkah-langkah menulis teks pidato persuasif? Ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, menentukan topik pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menulis kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato. Pada hari ini, kita akan membahas 3 langkah yang di atas ya. Jadi untuk yang terakhir ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan topik pidato. Ada beberapa topik yang dapat diambil ya untuk menyampaikan pidato persuasif, yaitu topik tentang kebersihan, penggunaan media sosial, kenakalan remaja, manfaat ilmu, bahaya narkoba, akhlak dan etika, serta banyak lagi topik yang lain yang dapat kalian pilih dalam menyampaikan pidato persuasif. Silahkan kalian pilih salah satu topik yang menurut kalian menarik dan penting untuk disampaikan. Jadi di sini ada contoh. Topik apa yang kamu pilih? Jadi silakan pilih salah satu. Ini di sini memilih topik tentang kebersihan dengan judul pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Nah, setelah kalian memilih topik, maka selanjutnya adalah menulis tujuan pidato. Nah, mengapa topik ini kamu pilih? Jadi tujuannya apa sih kalian mengambil topik itu? Tujuannya apa sih kalian mengambil judul itu? Nah, topik ini dipilih agar warga sekolah, terutama siswa, menjaga kebersihan sekolah sehingga sekolah menjadi sehat dan indah. Tentunya, tujuan pidato ini ya disesuaikan dengan topik yang dipilih tadi. Ya, karena topiknya tentang kebersihan, judulnya tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah, maka tujuannya seperti ini. Nah, langkah yang ketiga adalah menulis kerangka pidato. Apa yang akan kamu sampaikan dalam pidato? Pertanyaan ini akan menuntun kalian dalam menulis kerangka pidato. Ya, jadi sudah memilih topik, sudah tahu tujuannya apa menulis pidato dengan topik tersebut, kemudian apa yang akan disampaikan? Nah, contohnya, saya akan menyampaikan manfaat menjaga kebersihan sekolah dan cara menjaga kebersihan sekolah. Jika dirangkai semuanya, jika ditulis semuanya, maka akan seperti ini. Topik yang dipilih adalah kebersihan, dengan judul pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Tujuannya apa memilih topik ini? Agar siswa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, apa yang akan disampaikan? Yang akan disampaikan yang pertama, manfaat menjaga kebersihan sekolah, dan yang kedua, cara menjaga kebersihan sekolah. Ini adalah 3 langkah pertama dalam menulis teks pidato persuasif. Selanjutnya, nah ini tulislah topik, judul, tujuan, dan kerangka teks pidato persuasif. Jadi kalian silahkan pilih salah satu topik, bebas ya topiknya. Yang ada pada slide yang tadi boleh, selain itu juga boleh, silahkan. Kemudian tentukan judulnya berdasarkan topik yang kalian pilih, tulis tujuannya, kemudian tulis juga kerangkanya. Seperti contoh yang tadi. Jadi kerangka paling sedikit 2 ya, jadi boleh 2, boleh lebih, silahkan. Ini dikerjakan. Kalau sudah, maka terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang
tips berpidato di depan umum. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menerapkan tips berpidato ketika tampil di depan umum, dan yang kedua, siswa dapat mengomentari penampilan pidato. Jadi tips ini diperlukan agar saat menampilkan pidato, kita dapat berpidato dengan bagus, sehingga orang-orang memperhatikan apa yang telah kita sampaikan. Tips yang pertama yaitu kuasai materi. Jadi sebelum kita berpidato, maka kita harus menyusun terlebih dahulu materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita harus mempelajarinya dan memahami isinya. Sehingga pada saat kita tampil di depan umum, kita sudah tahu atau menguasai materi yang akan disampaikan. Tips yang kedua yaitu berlatih sebelum tampil. Nah, cara ini dilakukan agar kita mengetahui kekurangan dan kelebihan saat kita menampilkan sebuah pidato. Biasanya saat berlatih, kita berlatih di depan cermin agar kita mengetahui ekspresi wajah kita, kemudian gerak-gerik tubuh kita, sehingga kita tahu apa yang kurang dari pidato yang kita sampaikan. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Hal ini sangat penting. Ketika kita berpidato di depan umum, maka gunakan pakaian yang sesuai dengan tema pidato kita. Gunakan pakaian yang sopan agar menarik perhatian dari audiens. Yang keempat, percaya diri. Percaya diri ini sangat diperlukan ketika kita tampil di depan umum. Karena ketika kita gugup, maka suara kita akan terbata-bata. Kemudian kita tidak akan berekspresi sesuai dengan isi pidato, tetapi dengan percaya diri, semuanya akan lebih mudah untuk dilakukan. Tips yang kelima, berpidato dengan jelas. Untuk tips yang kelima, ini berhubungan dengan suara. Pada saat kita berpidato di depan umum, maka suara kita harus jelas. Jadi, lafal yang diucapkan juga harus jelas, agar pendengar mengerti dan memahami apa yang telah kita sampaikan. Kemudian, yang keenam, menggunakan gerak tubuh yang wajar. Jadi pada saat berpidato, kita menggunakan gerakan tubuh yang wajar. Kita tidak boleh diam saja atau bergerak berlebihan. Jadi dengan gerakan tubuh yang wajar, maka penampilan pidato kita akan lebih menarik. Yang ketujuh, hindari ketegangan. Pada saat kita berpidato di depan umum, kita harus tenang. Dengan pikiran yang tenang, maka materi akan kita sampaikan dengan mudah. Kemudian kita juga akan menyampaikan pidato dengan lancar. Yang kedelapan, menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik maksudnya adalah menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakiti audiens sehingga mereka mau mengikuti apa yang telah kita sampaikan. Kalau sudah, maka simaklah penampilan pidato berikut, kemudian tulislah kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini akan Ibu tampilkan sebuah video orang berpidato, kemudian kalian tulis kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Silakan simak video berikut ini. Allah berfirman, Nabi bersabda, dan kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhirnya transparan terus kakinya. Syukran ya Allah, salatan wa salam ala ya Habibullah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Ibrahim 3 Sukoharjo, Pendidikan Islam. Yang saya hormati Ibu Biju Wulandari,
selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Ibrahim 3 serta teman seperjuangan yang saya banggakan. Hafizahumullah jami'an. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah kita berkah ini. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni ad-din Islam. Teman-teman perjuangan yang menjadi kebanggaan. Pada kesempatan kali ini, kami akan berpidato dengan judul Menjaga Diri dari Hasutan Setan dan Bujukan Nafsu Birahi. Teman-teman, hafizahumullah jami'an. Amin. Hasutan setan mungkin tidak kita rasakan, namun seringkali tanpa sadar mereka telah berhasil melancarkan aksi untuk menghapus keimanan seorang insan. Dari itu, marilah kita kokohkan iman, luruskan pandangan, mantapkan tujuan. Agar kita dapat membangun perisai untuk menjaga keimanan. Seperti ucapan insan masa kini yang sering kita dengar, bahwa kita bukanlah generasi segini bayaran, yang mana pada zaman ini sosmed diutamakan, pergaulan bebas dari kebiasaan hingga ibadah nomor 2 dan marilah bersama luaskan pandangan, dalami keilmuan untuk mencerahkan masa depan. Satu pesan terakhir yang ingin kami sampaikan, jalankan kewajiban dengan penuh ketaatan supaya apa yang kita laksanakan membuahkan hasil berupa jembatan menuju jalan kebaikan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya dari kami dan lebihnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum. Sudah disimak ya videonya? Kalau sudah, maka Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.